Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali kajian Misbahul Rajin fi dzikri sholatu wassalamu ala nabi syafi'ul mudnibin. Kita sudah menginjak pada hataman kitab Misbahul Rajin. Kitab ini ditutup dengan kalimat yang sungguh menggetarkan hati bagi kita semua selaku orang yang suka sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam proses pembuatan penulisan kitab ini Syekh Muhammad Idrus itu mengalami gejolak yang luar biasa di dalam ingin mengarang sebuah tulisan yang membahas mengenai sholawat sampai ke bawah mimpi. Dan mimpi tersebut Syekh Muhammad Idrus Qoimuddin didatangi oleh Rasulullah SAW dan kemudian memberikan judul kitab ini bernama Misbahul Rajin fi dzikri sholatu wassalamu ala nabi syafi'il mudnibin. Jadi judul kitab ini itu diambil dari mimpi beliau di saat ketemu Rasulullah SAW di dalam mimpi. Wa kuntu fi khalwati azimati an u'alifa hadhihi sholatu wa nimtu fi tilka sa'ah. Ra'aitu Rasulullah SAW qala li idza katabat as-sholawah fasmuha Misbahur Rajin wa qad warada fil hadis sahih an Rasulillah SAW. Jadi isi di dalam kitab yang berupa bacaan-bacaan sholawat itu direduksi dari beberapa kitab yang memiliki riwayat hadis sahih, dikumpulkan sama Syekh Idrus Qoimuddin. Dan kemudian Syekh Qoimuddin ini memiliki kekuatan di dalam i'tiqad. I'tiqad kan ada keyakinan, itu ada bil i'tiqadi, ada bitasdik. Nah, beliau ini merupakan salah satu bagian dari i'tiqad yang bil i'tiqadi. Apa jare Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di dalam mimpi. Karena beliau berkeyakinan man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaiton la yatamassal fi surati wa man kadzaba alayya mu'tamidan falyatabawwa'u mu'aqidahu minan nar. Jadi Rasulullah SAW ketika hadir dalam mimpinya seseorang, setan itu tidak akan bisa menyerupai Rasulullah SAW. Itu keyakinan dari Syekh Idrus Qoimuddin. Jadi mimpinya Syekh Qoimuddin tersebut bertemu Rasulullah SAW dan diberi suatu keyakinan secara bil i'tiqadi tadi, bahwasanya judul kitab Misbahul Rajin fi dzikri sholatu wassalamu ala syafi'il mudnibin itu adalah benar-benar dikuatkan dalam sanubari Syekh Muhammad Idrus Qoimuddin itu. Itu adalah singkat ceritanya. Adapun Misbahul Rajin sendiri adalah cahaya bagikan lentera yang bersinar seperti sinarnya mercusuar yang ada di pinggir lautan, sehingga bisa menyinari seberapa jauh objek yang ada di sekitar mercusuar itu tadi. Itulah mengapa Misbahul Rajin ini kemudian dipopulerkan oleh Syekh Muhammad Idrus Qoimuddin sebagai karyanya, sebagai karya yang dikenang beliau karena mimpi ketemu Rasulullah SAW. Karena sebelumnya beliau beriktikad untuk menulis tentang sholawat.
Dan beliau juga menambahkan sholawat ini ada yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, sholawat yang ditulis di dalam kitabnya, yaitu berbunyi Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan li umurika wa tasdiqan li nabiyika wa rasulika wa habibaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahabbatan fihi wa sauqan ilaihi wa ta'dhiman li qadrihi. Nah, itu yang artinya di dalam sholawat ini harapan beliau adalah niat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa yang menjadi perintah Nabi itu kita benarkan, karena Nabi itu adalah utusan, Nabi itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi adalah yang memiliki nur cahaya kerinduan di dalam surga nanti, dan memiliki aura kerinduan di dalam surga nanti. Dan kepada Nabi kita itu nanti akan mendapatkan syafaatnya beliau, dan kita harus ta'zim apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi contoh dari Rasulullah SAW. Itu adalah sekilas atau setetes harapan dari Syekh Muhammad Idrus Qaimuddin. Jadi setitik ilmu yang diberikan oleh kita ini dari melalui karangan beliau yang bisa kita petik adalah bagaimana keteladanan seorang alim ahli tasyawuf dan kemudian produktif, menyandarkan harapan itu tidak serta-merta hanya nafsu saja yang kita bisa lakukan, tapi bagaimana kita bisa mengolah hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang senantiasa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Muhammad SAW. Sekilas itu cerita. Jadi kitab yang tipis ini itu bukan kitabnya yang tipis, tapi esensi dari kitab itu, substansi dari kitab Misbahul Jin, kita harus memetik hikmahnya bahwasanya syafaat Nabi Muhammad SAW itu ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mansidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.